Welcome to YouTube Manambela. Hahaha. Mana kau pilih episode ke-5. Esensi dari toleransi. Ada fakta, ada kebenaran yang bakal gue sampaikan seperti biasa teman-teman. Mari kita belajar lagi. Sebentar aja. Nah, gue catat di sini untuk kita pelajari, kita renungkan sama-sama, untuk kita belajar sama-sama. Pertama, fakta tentang yang namanya toleransi. Ini kata yang sering kita dengar pastinya, toleransi. Apa sih? Cuma satu fakta aja yang pengen gue share dari pastinya banyak fakta tentang toleransi. Tahu nggak teman-teman? Mungkin ada yang udah pernah tahu atau udah pernah dengar kalau yang namanya toleransi itu ada jenis-jenisnya ternyata loh. Yang pertama, yang sering kita dengar juga, toleransi beragama. Itu udah pasti, ya kan? Bangsa kita sendiri, Indonesia, yang mau berulang tahun sebentar lagi. Wow, luar biasa. Kalau ngomongin toleransi beragama, sebenarnya itu sungguh luar biasa. Dari zaman Soekarno, benar-benar mendeklarasikan Pancasila, itu luar biasa banget ya, teman-teman. Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dirangkai sedemikian rupa. Itu menjadi fondasi buat bangsa kita Indonesia dalam hal bertoleransi, gitu kan. Ada, ya kalau kita zaman gue sekolah dulu, 5 agama. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Sekarang ada aliran kepercayaan yang gue dengar. Bener nggak? Mungkin teman-teman yang yang mau komen, tulis di kolom komen, bener nggak sih ada aliran kepercayaan gitu ya di KTP Indonesia? Bisa ditulis sekarang tuh, ada Konghucu, ada apa lagi gitu, ya kan? Kalau yang teman-teman ada sesuatu yang ingin dikomentarin gitu kan, yang dari yang gue bilang ini, tulis di kolom komen aja. Apa ada tambahan yang lain? Perkembangan sekarang di bangsa Indonesia bukan 5 agama itu lagi gitu kan. Nah, dalam hal ini tentang kepercayaan agama di Indonesia berjalan damai-damai aja sebenarnya gitu kan, secara garis besar menurut gua gitu kan. Nggak ada yang gimana-gimana, walaupun ada peristiwa-peristiwa yang besar beberapa kali di bangsa kita ini, dari ya tahun 90-an ke tahun 2000-an, yang sebenarnya menyedihkan gitu. Dan isunya isu agama, misalnya di Ambon, di Poso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Tapi gue mau bilang ke kita semua bahwa mari kita lihat yang baiknya aja. Toleransi beragama di Indonesia sampai hari ini pun masih tetap diuji terus, tapi secara garis besar gue tarik kesimpulan, toleransinya semakin baik. Walaupun ada hal-hal yang tidak baik, tapi kita lihat baiknya aja, gitu kan? Karena tidak gampang untuk terus mengusahakan toleransi di bangsa ini. Indonesia begitu luas, orangnya begitu beragam, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah pun punya andil. Seperti kita tahu, kalau kita sering baca berita ngomongin toleransi beragama, pemerintah pun ada ketegasan dalam hal ini. 1, membubarkan satu organisasi yang jelas-jelas benar-benar intoleran, yaitu HTI. Gue gak mau bahas panjang lebar, itu contoh yang baik gitu kan. Terus walaupun ini disayangkan ya, tapi sudah terlanjur terjadi, tapi menjadi bahan pelajaran tentang toleransi di bangsa ini, yaitu apa yang dialami oleh Pak Ahok beberapa tahun yang lalu, gitu kan. Ya semoga, gue berharap dari kejadian-kejadian itu toleransi beragama di Indonesia semakin baik. Itu tentang toleransi beragama, teman-teman. Nah, jenis apa lagi sih ngomongin tentang toleransi? Ternyata ada yang disebut toleransi berpolitik, gitu kan. Toleransi berpolitik. Nah, gue sengaja nggak kasih tahu dulu atau bahas apa sih toleransi sebenarnya artinya. Itu nanti gue taruh di belakang. Gue lanjutin ya. Toleransi berpolitik.
Gue cepat aja jelasin ini, bahwa harusnya tidak ada paksaan tentang hal apapun tentang hak berpolitik setiap bangsa dan negara. Misalnya ngomongin berpolitik nih, nggak harus kita semua harus jadi pengurus partai atau pejabat dan lain sebagainya. Enggak gitu. Gue ceritain pengalaman gue aja. Gue kerja di salah satu perusahaan media di Jakarta. Sebut saja MNC. Dan kita tahu semua, udah jadi rahasia umum, pemimpinnya MNC Pak Haritanu Sudibyo adalah ketua Perindo. Tapi ini gue share pengalaman pribadi gue. Walaupun gue kerja di MNC, tapi nggak pernah satu kali pun gue ngalamin hal yang gue waktu di zaman kita nyoblos kemarin pemilu dipaksa untuk nyoblos Perindo. Enggak. Artinya apa? Toleransi berpolitik itu berjalan. Nah, itu yang gue alamin. Yang teman-teman alamin apa? Mungkin beda. Bisa tulis di kolom komen juga. Kita sama-sama diskusi lewat YouTube ini. Kalau ada yang mau sharing, tulis di kolom komen. Nah, yang terakhir yang gue catat tentang jenis toleransi adalah toleransi berbudaya. Agama beragam, budaya apalagi, suku dan segala macam di Indonesia ini ribuan, belasan ribu, puluhan ribu bahkan ya, luar biasa banget. Tapi tentang toleransi budaya ini ada satu yang pengen gue share. Nah, ini gue membuat bahasan ini memang ada hal-hal yang sengaja gue bikin untuk kita sama-sama diskusi tentang toleransi budaya. Gue orang Batak, gitu kan. Ada satu hal yang dilakukan orang Batak, misalnya nih, contoh situasi. Orang Batak nikah sama laki-laki orang Batak lah katakannya, contoh nih. Menikah dengan wanita yang bukan orang Batak. Dan sering banget kejadiannya adalah wanita tersebut harus dikasih marga orang Batak. Nah, terus kalau ngomongin toleransi, walaupun gue belum kasih tahu nih tentang arti toleransi yang esensi toleransi yang sesungguhnya, tapi ya kita tahulah dari zaman sekolah arti toleransi apa sih? Ya, menghargai, menghormati satu sama lain, gitu kan? Tapi coba deh teman-teman pikir, yuk diskusi sama-sama di kolom komen. Kenapa misalnya contoh, gue pakai contoh suku gue sendiri aja, orang Batak nikah sama bukan orang Batak, kenapa harus dikasih marga? Kalau emang harusnya toleransi berbudaya, biarin aja tetap misalnya sama orang Manado, cewek Manado, berarti kan dia tetap jadi orang Manado. Kan kita sama-sama Indonesia. Kenapa harus dikasih marga? Menikah dengan suku yang lain, kenapa harus dikasih marga? Iya gak sih? Jadi mikir gak? Gitu kan? Berarti egois dong ya orang Batak ya? Gak bertoleransi dong. Pikir sendiri. Tulis di kolom komen kalau mau kita berdiskusi sama-sama. Tapi di atas semuanya itu, kebenaran ngomong apa? Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Garis bawahi. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat ini benar-benar jadi bukan hanya pencerahan buat kita, tapi kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditawar. Tuhan yang adalah Bapa kita, yang adalah pencipta segalanya, dia menerbitkan matahari, dibilang ayat ini dari Matius 5 ayat 45. Dia terbitin matahari bukan hanya buat orang baik, tapi juga baik buat orang jahat. Dia nurunin hujan bukan bagi orang yang benar, bukan hanya untuk orang benar, tapi juga orang yang tidak benar. Gue gak berusaha untuk menafsirkan segala macam ayat ini, gue juga gak sekolah teologi, tapi gue percaya firman Tuhan adalah firman Tuhan. Apa yang kita baca, itulah kebenarannya. Bahkan gak usah berusaha untuk menafsirkan gimana. Nah, kalau kita renungin firman ini, gue cuma mau bilang kayak gini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Bapa yang penuh kasih, gitu kan. Dia gak pandang orang dong. Masa, ya udah gue terbitin matahari yang menurunin hujan buat orang yang baik aja gitu, yang jahat. Enggak, kan gak mungkin kan. Artinya apa? Setiap dosa dan kesalahan yang kita buat itu pilihan kita. Sedari awal Tuhan jadikan semuanya baik, bahkan teramat baik. Kan free will yang dikasih ke manusia. Bener gak? Pilihan kita gitu. Akhirnya ada orang jahat, ada orang baik. Tapi waktu Tuhan menyatakan setiap kasihnya, namanya juga kasih. Artinya ada value yang selalu baik di dalamnya, gitu kan. Jadi Tuhan gak benci orangnya. Kita semua adalah ciptaan Dia,
Tapi yang Tuhan benci adalah dosanya. Ya nggak? Bener nggak? Dia benar-benar mengasihi semuanya. Nah, dan yang terakhir, yang pengen gue kasih tahu tentang toleransi, itu ternyata akar katanya dari bahasa Latin. Artinya tolere, atau tolerare. Artinya menahan diri atau sabar. Dan arti lainnya juga dibilang gini, yang gue pelajari. Gue cari kan, gue riset kecil-kecilan gitu kan. Arti kata toleransi, yaitu akar katanya tolere atau tolerare, itu bahasa Latin, artinya memikul apa yang seharusnya tidak dipikul. Bukannya itu yang Tuhan Yesus lakukan ya? Jadi esensinya jauh lebih tinggi dari apa yang kita tahu selama ini. Toleransi ya menghormati, menghargai. Gak itu ternyata loh teman-teman. Kebenaran dari Matius 5 ayat 45 tadi bilang bahwa Tuhan mengasihi semuanya. Ya kan? Waktu dia nurunin hujan, dia nerbitin matahari untuk semuanya. Dia gak pilih kasih. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan benci dosanya, bukan benci orangnya. Renungin. Kita renungin itu teman-teman. Gue renungin, teman-teman renungin. Dan akar kata toleransi sendiri adalah sabar, menahan diri, memikul apa yang seharusnya tidak dipikul. Bukankah pengorbanan seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi, poin terakhir yang pengen gue bilang, kita harus bertoleransi gitu. Sebagai bangsa dan negara, sebagai orang Indonesia, satu sama lain harus bertoleransi. Bahkan artinya lebih dari itu kata toleransi teman-teman. Yaitu apa? Mengasihi, bahkan berkorban. Sabar, itu perlu pengorbanan loh. Menahan diri, self-control, ya kan? Memikul apa yang seharusnya tidak dipikul. Tuhan Yesus jadi teladan kita untuk hal itu. Jadi kita udah ngerti dari pembahasan gua hari ini, esensi dari toleransi apa sih? Esensinya adalah kasih, gak ada yang lain. Ya kan? Firman Tuhan yang lain bilang, percuma bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi gak ada kasih. Nol. Gue cuma mau ngajak untuk kita benar-benar tangkap esensi dari toleransi, yaitu kasih itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri, sehingga kita benar-benar bisa tulus untuk menyatakan kasihnya Tuhan kepada siapapun yang kita temui di hari-hari kita. Teman-teman bisa komen dari apa yang gue bahas di bahasan kali ini. Kasih komen, kasih like juga boleh, dan subscribe akun YouTube ini. Kiranya ini jadi bahan pembelajaran kita. Teman-teman bisa dengar ulang terus gitu kan. Dan tuangkan unek-unek di kolom komen supaya kita semua juga belajar. Gak apa-apa, ya kan? Namanya juga belajar. Satu sama lain bisa baca, bisa pelajarin, bisa kita bertukar pikiran lewat YouTube gua ini. Ada fakta, ada kebenaran. Mana kau pilih? Bye.